dekat sini. Ya. Ya. Baik. Sampai bab apa? Fathul Qoribnya. Baru masuk atau sudah? Belum kayaknya biar genap gitu ya. Itu kita mulai aja dari bab baik yang pertama ya. Biar apa namanya? Kan fikih itu kan dibagi 4 ya, ibadah, muamalat, terus nikah, terus darah. Al-ibadat, al-muamalat, al-ankihah sama ad-dima. Jadi ibadah itu dari taharah sampai haji. Muamalat itu dari jual beli sampai wasiat. Nikah itu dari nikah sampai nafkah, di tengah-tengahnya ada cerai dan lain sebagainya. Kemudian darah, ya darah ini banyak sekali, jinayat, hudud, kemudian qadha, nazar, sumpah, banyak sekali darah. Udhiyah, akikah, itu semuanya masuk ke darah. Jadi biar pas di ini kan kita ulang sedikit. Sebelum kita masuk ke muamalat, saya ingin sedikit ya menjelaskan tentang peta muamalat. Peta muamalat di dalam kitab Fathul Qorib Syarah Abu Syuja. Jadi muamalat atau yang dinamakan dengan tasarruf mali, tasarrufat maliyah. Jadi tasarruf itu artinya akad atau interaksi mali itu yang berhubungan dengan harta. Jadi tasarrufat maliyah atau muamalah itu terkadang terjadi min janibin, dari dua orang atau lebih, dari dua sisi. Terkadang ya, terkadang terjadi dari dua sisi ya, min janibin. Terkadang dari satu sisi, terkadang dari satu sisi. Jadi pelakunya cuma satu orang saja. Jadi di sana tidak ada akad. Di tasarruf mali di sini tidak ada akad. Nanti akan sambil jalan insyaallah paham. Kita mulai dari yang min janibain. Tasarrufat mali yang dari dua sisi, ada akad ya, ada penjual ada pembeli, itu dari dua sisi namanya. Dari dua sisi itu terkadang, jadi yang dua sisi itu dibagi dua lagi. Nggak apa-apa ya, ini agak pusing sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Di akad itu ada dua, min janibain sama min janib wahid, dua sisi dari satu sisi. Dari dua sisi ini dibagi dua lagi. Objeknya tertentu sama objek akadnya tidak tertentu. Objek akadnya tertentu sama objek akadnya tidak tertentu. Ini nggak apa-apa, ngawang-ngawang dulu nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, pahamnya sambil jalan, insya Allah. Ya. Yang objek akadnya nggak tertentu, itu namanya akad sulah. Antum tulis tuh, akad sulah itu terjadi antara dua sisi, tapi objek akad di sulah ini itu tidak tertentu. Nanti akan masuk di bab sulah, di bab kesekian. Sulah itu terkadang
akadnya baik, jual beli, terkadang akadnya itu hibah, memberi, terkadang akadnya itu pelunasan hutang, ibrok. Jadi ada namanya akad sulh, di dalamnya itu terdapat beberapa akad. Nah, itu. Makanya akad sulh itu objeknya tidak tertentu. Jadi akad dari dua sisi yang objeknya tidak tertentu itu namanya akad sulh. Jadi ini bagiannya agak panjang nih. Dua sisi, satu sisi, dua sisi objeknya tidak tertentu itu sulh. Nah, sekarang dua sisi yang objeknya tertentu, objek akadnya itu pasti. Kalau sulh ini objek akadnya tidak pasti, karena sulh ini di dalamnya bisa mengandung beberapa akad. Bisa akad jual beli, bisa akad sewa menyewa, bisa akad beri memberi, bisa akad pelunasan hutang. Makanya objek akad sulh ini tidak menentu. Kemudian yang kedua ya, yang tadi yang objek akadnya tertentu tadi, yang objek akadnya tertentu itu dibagi dua lagi. Ini akan panjang sampai ke bawah ini, sehingga semua bab muamalat itu tercakup dalam bagian ini. Yang kedua, yang objeknya tertentu itu dibagi dua lagi. Objeknya tertentu dan ada muawadhah. Muawadhah itu artinya ngasih barang, ngasih uang, ngasih barang. Ada uang, ada barang. Jadi ini ngasih harga, ini ngasih rupa, gitu ya. Itu namanya muawadhah. Jadi ada yang dikasih, ada yang diterima. Jadi semuanya berkorban. Itu namanya muawadhah. Ya. Akad dua sisi yang objeknya tertentu itu dibagi dua. Terkadang muawadhah, terkadang bukan muawadhah. Kalau bukan muawadhah apa maksudnya? Ya dia mendapatkan saja, nggak mengasih. Paham ya? Jadi akad dua sisi yang objeknya tertentu, objek akadnya tertentu, terkadang lil muawadhah, semuanya berkorban. Terkadang li ghairil muawadhah. Paham ya? Li ghairil muawadhah itu yang ngasih satu aja, yang diuntungkan satu aja. Ya. Baik. Nah, yang muawadhah itu apa? Yang muawadhah ada 4 akad. Bai'un, ijaratun, ju'alatun, hawalatun. Berarti kita sudah menyebutkan 5 akad ya. Tadi sulh ya. Sulh itu dari dua sisi, objeknya nggak tertentu. Dari dua sisi yang objeknya tertentu itu dibagi dua. Terjadi muawadhah, saling memberi, saling berkorban, maksudnya bayar dapat barang. Atau tidak ada muawadhah, tidak ada yang berkorban cuma satu, yang diuntungkan cuma satu. Ya. Yang muawadhah itu ada 4 akad. Bai'un, jual beli, ngasih uang dapat barang. Ijaratun, jual manfaat, ngasih uang dapat kegunaan. Ju'alatun itu seperti sayembara, dia dapat hadiah, tapi yang ngadakan sayembara dapat usaha dari yang mendapatkan hadiah. Barang siapa bisa desain, saya kasih motor Supra. Nah, yang ngedain sayembara itu dapat desain. Yang bikin desain dapat Supra. Saling ada kesalingan di situ. Ju'alah. Terus yang keempat hawalah, hawalatun. Jadi ada 4 akad. Bai'un, nanti setiap akad ada babnya sendiri. Jadi tujuan saya itu mengasih gambaran, nanti setiapnya di babnya masing-masing. Udah ditulis ya? Intinya ditulis dulu. Pahamnya boleh besok boleh. Ya. Pahamnya boleh kapan saja. Tidak paham juga nggak dosa. Insya Allah. Baik. Lah,
Itu kan yang li ghairi muawadhah ya kan? Yang lil muawadhah kan? Lah, dua sisi objek akadnya tertentu tapi tidak ada saling. Jadi yang diuntungkan cuma satu. Li ghairi muawadhah. Jadi min janibain maudhu' muhaddad li ghairil muawadhah. Dibagi dua. Dibagi dua. Tabarruk, yang satu lagi li ghairi tabarruk. Tabarruk itu artinya amal khairi. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Donasi. Siapa nama antum? Siapa namanya? Ahmad siapa? Ahmad? Rahmat siapa? Ahmad? Hah? Rahmatullah. Saya pernah masuk kelas sini nggak sih? Belum. Ini yang pertama kan? Ya, makanya kalau ada yang belum hafal itu karena memang belum pernah. Jadi saya akan hafalkan. Rahmatullah, Ahmad, Habib, ya kan? Habib kan? Hafal insyaallah sekarang. Besok insyaallah lebih hafal lagi. Ya. Rahmatullah ya, bagus donasi. Jadi yang li ghairil muawadhah itu terkadang berupa li ghairi tabarruk donasi, terkadang li ghairi tabarruk bukan dari jenis donasi. Ya. Yang donasi itu ada dua akad. Akad hibah dan akad i'arah, pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu dari dua sisi. Ada yang minjem, ada yang dipinjami. Ada yang meminjamkan, ada yang meminjam. Objek akadnya jelas, peminjaman jelas. Tapi ada nggak di sana bayar? Nggak ada. Makanya dinamakan donasi. Nah, ditabarruk donasi. Akadnya ada dua, hibatun, i'aratun. Berarti kita sudah menyebutkan berapa akad? 7. Sulhun, bai'un, ijaratun, ju'alatun, hawalatun, hibatun, i'aratun. Ya, paham ya? Di i'arah itu dua sisi, objek tertentu, tidak ada muawadhah dan donasi tabarruk. Nah, sekarang tidak ada muawadhah dan bukan akad donasi, li ghairi tabarruk, bukan akad donasi, li ghairi tabarruk. Itu dibagi dua. Nah, itu dibagi dua lagi. Apa itu dibagi dua? Lil musyarakah wa li ghairil musyarakah. Lil musyarakah ada perserikatan. Jadi ada semacam kerjasama, serikat, koperasi. Jadi berupa koperasi, musyarakah atau tidak berupa koperasi atau musyarakah. Karena koperasi itu, syarikat itu juga akad. Objeknya tertentu dari dua sisi, ya, dua minjaniben, maka orangnya lebih dari dua, bisa puluhan, belasan, bisa ratusan. Kalau serikatnya besar sekali. Ya. Tapi serikat itu di sana tidak ada muawadhah. Ya, tidak ada saling membayar antara serikat, nggak ada. Yang ada saling bikin modal, saling mengumpulkan uang. Ya kan? Tapi nggak ada saling membayar. Misalkan saya berserikat dengan Habib, dengan Ahnaf, dengan Rahmatullah, saya nggak bayar ke dia. Justru saya keluarkan uang, dia keluarkan uang semua, terus kita beli sesuatu. Itu namanya serikat. Nah, akad yang ada serikatnya dari dua sisi, objeknya tertentu, bukan muawadhah, bukan donasi, tapi mengandung perserikatan, itu ada 4 akad. Jadi akad yang ada perserikatannya itu ada 4 akad di Fathul Qorib ini. Yang pertama akad syarikah, akad perserikatan. Yang kedua akad kirot. Akad kirot. Kirot ini juga perserikatan.
nanti perbedaan kirot syarikah di tempatnya lah. Tapi yang jelas mengandung perserikatan. Kirot itu saya punya uang beli sapi, misalkan, lah antum siapa namanya? Zaki yang mengerjakan sapi tersebut. Jadi masing-masing modal, saya modal uang, dia modal tenaga. Nah, itu namanya kirot, atau yang sekarang terkenal dengan mudorobah. Yang ketiga musakot. Yang keempat mukhobaroh. Jadi ada 4 akad ini semuanya terdapat serikat, kerjasama. Ada kerjasama. Ya. Syarikatun, kirodun, musakotun, dan mukhobarotun. Jadi berapa akad sekarang? 11 akad. 11 akad. Baik. Sekarang yang tidak ada perserikatan, bukan muawadhah dan juga tidak mengandung perserikatan. Ini dibagi dua. Lit tautsik atau li ghairi tautsik. Lit tautsik itu untuk, tautsik itu kalau kita terjemahkan apa? Garansi, pengamanan. Terjemahnya apa tautsik itu? Seperti biar aman, tanda tangan pakai materai. Itu namanya apa kalau diterjemahkan? Jaminan. Tautsik itu untuk jaminan, keamanan, jaminan. Jadi akad dari dua sisi, objeknya tertentu, tidak ada muawadhah, bukan donasi, tidak mengandung kerjasama perserikatan, tujuannya untuk jaminan. Ini ada 3 akad. Rohnun, dhomanun, kafalatun. 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 Itu yang untuk jaminan ya. Yang untuk jaminan. Di tautsik, rohnun, dhomanun, kafalatun. Terus yang bukan untuk jaminan itu dibagi 2. Ini terakhir. Dah setelah itu nggak ada lagi. Dah terakhir, jangan khawatir. Ini terakhir. Akad dari 2 sisi, objeknya tertentu, ya, objeknya tertentu, bukan untuk muawadhah, bukan juga donasi, bukan juga persyarikatan, bukan juga jaminan. Itu dibagi 2. Lil hifdzi walit tafwidhi. Lil hifdzi itu untuk dijaga, lit tafwidhi itu untuk diwakilkan. Lil hifdzi itu untuk penjagaan, lit tafwidhi itu untuk perwakilan, mewakilkan. Lil hifdzi akadnya namanya wadi'ah. Berarti berapa sekarang? Berapa? 15. 19. Wadi'ah. Berapa? Gitu. Coba, ini wadi'ah. 15. Lil hifdzi wadi'ah, lit tafwidhi wakalah. 15 tambah 1 16. Saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Wakalah. Jadi akad yang dari 2 sisi itu ada 16 akad. Pembagiannya kayak tadi. Objek gak tertentu sulah. Objek tertentu dibagi 2. Tertentu dan terjadi muawadhah ada 4.
tertentu dan tidak ada muawadhah dibagi dua. Donasi dan bukan donasi. Yang donasi ada dua, yang bukan donasi dibagi dua. Ada perserikatan, ada 4 akad, tidak ada perserikatan dibagi dua, jaminan dan bukan jaminan. Yang jaminan ada 3 akad, yang bukan jaminan dibagi dua. Untuk penjagaan akadnya wadiah, untuk penserah terimaan atau perwakilan akadnya namanya wakalah. Jadi kalau kita gampangkan, muamalah dari dua sisi ada 16 akad. Ya, seperti itu. Dan setiap akad kita akan belajar tentang definisi rukun-rukun yang terpenting, syarat-syarat yang terpenting. Sehingga kita bisa memahami bentuk akad tersebut. Minimal punya gambaran. Allahumma ftah lana futuhal ardi. Ini yang dari dua sisi. Belum selesai. Ini baru yang dari dua sisi. Kan tadi di awal ada dua tuh. Dari dua sisi dan sekarang dari satu sisi. Muamalah satu sisi. Muamalah yang dari satu sisi, untuk mempermudah, saya nggak perlu menjabarkan kayak tadi. Walaupun penjabarannya kayak tadi itu ada, tapi yang kayak tadi yang dua sisi saja. Yang satu sisi ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 muamalah. Muamalah yang dari satu sisi ada 7 muamalah. Yang pertama namanya al-hajru, pemblokiran. Al-hajru itu pemblokiran. Jadi koruptor rekeningnya dibekukan. Nah, itu namanya hajru. Pembekuan atau pemblokiran. Itu yang bisa melakukan hanya pengadilan. Misalkan, walaupun nanti ada tafsirnya di babnya insyaallah. Dan satu sisi al-hajru, al-iqraru, pengakuan. Yang kedua al-iqraru. Yang ketiga al-ghasbu, penggosoban. Ini ditaruh di bab muamalah. Ya, walaupun ini sebuah maksiat, sebuah kriminal, sebuah pelanggaran, tapi ditaruhnya di bab muamalah. Bukan akad ini, tapi ditaruh di bab sini karena berkaitan dengan mal dan sering terjadi. Kalau pencurian nanti di bab hudud, di bab hukuman. Kalau pencurian. Al-hajru, al-iqraru, al-ghasbu, al-waqfu, wakaf. Yang keempat, yang kelima asyuf'atu, yang keenam itu asyuf'atu. 1, 2, 3, 4. Yang kelima asyuf'atu yang kelima. Yang keenam al-luqatatu. Yang ketujuh ihya'ul mawat. Mawat itu tanah yang tidak ada pemiliknya. Ihya'ul mawat artinya menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya. Asyuf'ah itu hak paksa. Hak paksa beli tanah. Syuf'ah itu kalau diterjemahkan hak paksa beli tanah. Jadi boleh beli dengan yang dibelinya itu enggak ridho tapi sah. Pengecualian. Namanya syuf'ah, hak paksa beli tanah. Ya. Al-luqatah itu barang temuan. Jadi yang dari satu sisi ada berapa akad tuh? 7, ya kan? 7 tambah 16 berapa? Jadi di bab muamalah itu ada 23 akad. Banyak itu. Dan 23 itu kita akan belajar insyaallah. 23 akad. Mungkin satu orang yang mengulangi dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Arab boleh, intinya menyebutkan 27 akad tadi. Siapa yang mau maju sini? Biar masuk TV, ayo. Ayo sini. Masih berjalan nggak rekamannya?
Siapa yang mau yang maju sini? Ayo silakan. Baca buku nggak apa-apa. Hasyim As'ari, siapa Musa? Siap ya? Ayo sini, samping saya. Aduh. Masih bisa. Dijelaskan ke teman-teman. Ayo, maksudnya dibacakan. Bahasa campuran Arab Indonesia tuh, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk ke pembahasan muamalat atau tasarrufat maliyah yang artinya interaksi Artinya akad gitu sih. Akad. Surat maliyah artinya akad. tasarruf maliyah adalah artinya akad-akad yang terdapat pada muamalah. Kemudian muamalah sendiri itu akadnya dibagi menjadi dua. Yang pertama min janibain, dari kedua sisi. Kemudian au wahidin minhu, Au min janibin wahid. au min janibin wahid, atau dari satu sisi saja. Kemudian kita masuk kepada yang dari dua sisi. Jadi keduanya mendapatkan saling bertukar, atau keduanya menukarkan objek masing-masing. Yang dari dua sisi dibagi dua gitu. Cara bacanya. Yang dari dua sisi dibagi menjadi dua. Yang pertama objeknya, yang objek khusus, kemudian tertentu ya, yang objek tertentu, yang kemudian yang kedua yang tidak tertentu. Yang tidak tertentu contohnya adalah sulah, yaitu akad sulah gitu. Akad sulah. Yang tidak tertentu akad sulah. Kemudian yang objek tertentu ini dibagi menjadi dua. Bagus. Ilmu awadah sama ghairil muawadah. Jadi ilmu awadah ini saling bertukar. Iya. Untuk ilmu awadah ini dibagi menjadi 4 akad. Ada 4 akad. Ada 4 akad. Akad pertama yaitu baik jual beli, ijarah seperti sewa menyewa, kemudian jualah sayembara, sama hiwalah. Hiwalah itu jual beli utang, tapi dengan makna yang khusus. Nanti ada penjelasannya. Ayo, hawalah. Kemudian li ghairil muawadah, yang tidak saling bertukar, itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama tabaruk sama li ghairi tabaruk. Untuk yang tabaruk akadnya ada dua. Yang pertama hibah dan i'arah. Kemudian li ghairi tabaruk itu juga dibagi menjadi dua. Lil musyarakah sama li ghairi musyarakah. Ya. Untuk akad lil musyarakah itu ada 4 akad. Asyarikah, al-qirat, al-musaqat, Al-mukhabarah. sama al-mukhabarah. Mukhabaratun. Kemudian tadi kan yang li ghairi tabaruk, Syarikah itu koperasi ya. Qirat itu mudharabah, bagi hasil. Kemudian musaqat itu sebenarnya mirip dengan qirat, tetapi khusus di kurma dan anggur. Jadi dia punya kurma dan anggur, terus yang kerja itu nyirami, nanti hasilnya dibagi sekian-sekian. Itu musaqat. Mukhabarah itu juga sama dengan musaqat, tetapi dia di selain kurma dan di selain anggur, di tanaman-tanaman yang lain. Itu nanti hukumnya apa? Apakah Syafi'iyah membolehkan? Itu hukumnya nanti dibahas di bab masing-masing. Tapi yang jelas secara umum ini akad dari dua sisi mengandung unsur kerjasama. Soal ternyata nggak boleh itu bisa jadi nanti ada hukumnya. Tapi ini yang ada di kitab Fathul Qorib gitu loh. Akad ini. Lanjutkan.
Yang tadi kan li ghairi tabarruk kan dibagi dua, lil musyarakah dan li ghairi musyarakah. Hmm. Yang lil musyarakah ada 4 akad tadi. Kemudian yang li ghairi musyarakah ini dibagi dua, li taufik sama li ghairi taufik. Ya, taufik itu jaminan. Ya. Untuk li taufik ada 3 akad. Yang pertama arrohan, doman, sama kafalah. Hmm. Kemudian li ghairi taufik itu ada 2, lil hifdi sama li tafwid. Hmm. Untuk masing-masingnya lil hifdi Penjagaan, itu wadiah akadnya, penitipan. kemudian li tafwid wakalah. Ya, perwakilan. Oke. Terus yang dari satu sisi akad apa aja? Yang dari satu sisi ada 7 akad. Hmm. Yang pertama al-hijr, Al-hajr. al-hajar, Ya, hajrun. Hajrun itu pemblokiran atau pembekuan. Ya, terus al-iqrar, al-iqrar pengakuan. al-ghasab, Al-ghasab ya, ghasab ya, mengambil barang orang lain. al-waqaf, Wakaf. kemudian as-saf'ah, Asyuf'ah. as-syuf'ah, Asyuf'ah itu tadi hak beli paksa tapi sah, dibolehkan. al-ihya'ul mawad, Nggak pakai al ya. Ihya'ul mawad, ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang tidak dimiliki siapa siapa. bisa kemudian al-qata. Al-luqatah ya, al-luqatah barang temuan atau menemukan barang. Oke, jazakallahu khairan, syukran. Fadhal. Jadi tulabah kiram ikhwanil fudhala, itu tadi yang kami sebutkan tadi 27 akad ya. 27 akad. Ar-rohan tadi udah disebutkan belum? Udah ya. Rohan itu jaminan ya, penggadaian. Jadi rohan itu jaminan, doman juga jaminan, kafalah juga jaminan. Jadi kalau diterjemahkan itu mirip-mirip, tapi nanti ketika kita masuk di istilah fikih itu berbeda. Ada perbedaannya masing-masing. Jadi itu adalah gambarannya, gambaran bab-bab yang akan kita pelajari insya Allah di Fathul Qorib bab muamalat ini. Mungkin ini pertemuan pertama itu dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.